Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Pak Tersil, Romo Mikel, Rapahen, Pak Yanto, lalu ada Pak Luki, Pak Alfred, sorry, saya lupa nama, dan adik teman-teman mahasiswa semua yang saya kasih dalam Kristus. Hari ini kita berada pada minggu biasa yang ke-31, dan sekaligus hari ini menjadi istimewa untuk kita karena kita berkumpul sebagai satu komunitas program pendidikan keagamaan Katolik untuk bersama-sama menjalani hari keakraban. Artinya selama ini kita belum terlalu akrab karena kita belum terlalu kenal, dan kiranya hari ini membantu kita untuk semakin mengenal siapa teman-teman kelas kita, seangkatan dengan kita, lalu lebih jauh lagi yang di atas kita dan di bawah kita, dan yang paling utama mengapa kita ada di Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik, mengapa kita hidup di Unika Wetebula. Dan supaya perayaan kita hari ini layak di hadapan Tuhan, mari kita semua hening sejenak, kita periksa batin kita masing-masing. Jangan tinggalkan aku ya Tuhan, janganlah jauh dariku. Bersegeralah menolong aku ya Tuhan, penyelamatku. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dalam perayaan hari ini mari kita menyerahkan wujud dan niat dalam hati kita masing-masing, terutama mari kita persembahkan perjuangan dan cita-cita kita di program pendidikan keagamaan Katolik serta di Unika Wetebula. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengutus putramu untuk mencari dan menyelamatkan umatmu yang tersesat dan hilang. Kami mohon, bukalah hati kami untuk dengan gembira menerima kehadirannya, yang membawa anugerah keselamatan dan kehidupan bagi kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dengarlah hai orang Israel, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu. Pembacaan dari kitab Ulangan. Sekali peristiwa, Musa berkata kepada bangsanya, seumur hidup hendaknya engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, serta berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu.
dan supaya lanjut umurmu, dengarlah hai orang Israel, lakukanlah ketetapan dan perintah itu dengan setia, supaya baiklah keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Yesus tetap selama-lamanya, maka imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, dalam jumlah yang besar, kaum Lewi telah menjadi imam, karena mereka dicegah oleh umat untuk tetap menjadi imam. Tetapi Yesus tetap selama-lamanya, maka imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang paling utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus, dalam cerita Injil yang baru saja kita dengarkan tadi, seorang ahli Taurat itu datang kepada Yesus dan bertanya, perintah manakah yang paling utama? Menanggapi pertanyaan itu, Yesus mengutip Shema Israel atau pengakuan iman orang Israel yang kita dengar dalam bacaan pertama tadi dari kitab Ulangan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatanmu. Ini Shema Israel atau pengakuan iman ini digunakan oleh setiap orang Israel sebagai doa wajib pada pagi hari, sebagai doa pagi, dan pada akhir hari
pada malam hari mereka wajib mengucapkan Shema Israel. Dengan mengucapkan pengakuan iman ini, Israel mau mempertahankan imannya pada suatu kenyataan yang menjadi dasar dari semua keyakinan, bahwa hanya ada satu Tuhan, dan Tuhan itu adalah Allah milik mereka atau Allah mereka sendiri. Mengapa disebut Allah mereka atau Allah milik mereka? Ya karena Israel sudah mengikat dirinya dengan Allah dalam perjanjian di Gunung Sinai setelah mereka dibebaskan dari tanah Mesir. Ini teman-teman semester 5, semester 7 sudah belajar di Pentateuk. Perjanjian di Sinai itu yang mengikat mereka sehingga mereka disebut sebagai umat Allah. Maka ketika kita mengatakan bahwa kita mencintai Allah, itu sebenarnya kita menginvestasikan pikiran, tenaga, hati kita setiap hari untuk menjadi kolaborator atau orang yang bekerja sama dengan Yesus dalam melayani sesama tanpa syarat, dalam upaya untuk mengampuni sesama tanpa batas, serta membina hubungan persekutuan dan persaudaraan dengan rendah hati. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Kristus, ada hal yang menarik dalam kisah Injil tadi yang perlu kita refleksikan. Penginjil Markus itu dia tidak mau repot-repot menyebutkan siapakah sesama. Markus tidak menjelaskan itu. Dengan demikian, dalam prodi kita siapapun dia, entah dia dari Kodi, entah dia dari Ngalu, atau dari Lamboya dan sebagainya, dia itu adalah sesama kita, tanpa syarat, tanpa diskusi. Maupun dia punya penampilan baik, atau dia sedikit kemomos, dia jarang mandi, atau dia wangi terus, tidak ada diskusi, dia adalah sesama kita. Atau dalam lingkup yang lebih besar, semua yang kita temui di kampus Unika Betebula, entah dosen dari prodi lain, sesama mahasiswa dari prodi lain, staf kita atau karyawan yang bekerja di kebun, itu adalah sesama kita tanpa syarat. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan yang kekal. Amin. Saudara-saudara, Yesus mengajarkan kita untuk selalu mengutamakan kasih kita kepada Tuhan dan sesama, karena Dia sendiri selalu mengasihi kita dengan segala kekurangan dan kelemahan kita. Karena kasihnya itu, marilah kita sampaikan harapan dan permohonan kita kepada Allah. Untuk para uskup dan para imam. Ya Bapa, semoga para uskup dan para imam senantiasa menggembalakan umat-Mu dengan penuh kasih, sehingga semakin banyak orang beriman yang menyadari dan mengakui kelimpahan anugerah kasih-Mu dalam kehidupan mereka setiap hari. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin negara, ya Bapa, karuniakanlah kerendahan hati dan rasa tanggung jawab kepada para pemimpin kami, dan jadikanlah mereka pemimpin yang berbelas kasih dan peduli pada masyarakat, terutama mereka yang sangat berkekurangan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, semoga sabda-Mu menggerakkan kami semua yang hadir dalam perjamuan kudus ini, bahwa iman dan cinta kasih kepadamu tidak dapat dipisahkan dari kasih kepada sesama di sekitar kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Engkau telah memilih kami dalam Kristus dan menghendaki kami hidup seperti Dia. Maka kami mohon, semoga kami semakin mengenal Dia, serta menjadikannya daya utama hidup kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Ya Allah, berkatilah kami yang berkumpul di sekitar altar ini, dan terimalah pula persembahan kami sebagai ungkapan syukur atas kedatangan Putra-Mu untuk menyelamatkan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil berseru, persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, dan berikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Edmund, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, para anggota keluarga kami, para penjasa dan penerima prodi agama dan unika Wetebula, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu.
Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas memandang kepada saya,